Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah online hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, serta membaca ayat Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Hosana, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan. Dan hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sanjung dan kami agungkan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami rindu untuk berbuat bakti bagi Engkau. Mari Bapa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami juga puji-pujian kami saat ini. Kiranya Tuhan menjamah setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun lewat apapun. Serta dari manapun datangnya.
yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini. Sesuai dengan hak otoritas iman yang kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Yang lebih lagi bagi Raja kita yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Katakan, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Semua katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian? Haleluya. Ada sukacita di sana? Amin. Ada sukacita di wajah-wajah kita, amin. Amin. Yang bersukacita di dalam Tuhan, yakin dan percaya bahwa kita adalah umat yang pemenang. Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Yang percaya bahwa kita adalah umat-umat lebih dari pemenang. Mari bersama sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Proklamirkan bahwa kita
kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari cuma dikasih oleh Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Jadikan ini sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya.
kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Berikan suara saya terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar dan dimanapun juga saudara berada yang mengikuti akan ibadah melalui online. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita bersyukur diberi lagi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sejenak. Ada yang baru pertama kali hadir di dalam maupun di luar ruangan ini? Baik, jika tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun bagi saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini yang saya sebutkan namanya. Silahkan berdiri untuk kita doakan. Greta, Denisa, Kristiani, Yosua, Nathaniel, Yones, Betty Esther Dayo, Kaiser Noboyuki Limboki, Esther Hargiani, Kriswati Tokau, Willy Finicia Damayanti. Ada yang hadir yang saya sebutkan namanya? Ada. Baik, kita doakan. Silakan berdiri. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, mengucap syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan untuk tambahan usia yang telah Tuhan berikan kepada mereka sebagai anugerah Tuhan. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat apapun bentuknya dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan, hancurkan semuanya dan singkirkan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali jemaat Tuhan saja butuh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkau Allah yang kami sembah adalah Yesus Kristus Tuhan bagi kami. Engkau adalah satu-satunya penyelamat kami Tuhan. Engkau satu-satunya juru selamat bagi setiap kami. Dan ini kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan katamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami sanjung Kau ya Tuhan. Sebab Kau Allah bagi kami, Engkau Tuhan bagi kami, Engkau juru selamat kami. Engkau mulia, Engkau Allah kami yang agung, Tuhan. Tuhan pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
Kristus Tuhan. Bagimulah kemuliaan, penghormatan, kekuatan, kekuasaan atas seluruh kehidupan kami dan semua yang berada di bawah kolong langit ini. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan setiap pujian kami, penyembahan kami Roh Kudus. Dan biarlah kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dimanapun kami berada, kami adalah pemuji penyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami menyediakan hati kami, kehidupan kami untuk menerima isi hati-Mu, kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajar kami, pimpin kami. Kau yang menguasai seluruh kehidupan kami dalam segala hal. Urapi hamba-Mu, hikmat daripada-Mu, menyertai hamba-Mu, perlindungan-Mu atas hamba-Mu, atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan siap menerima kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Satu Korintus 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Pembacaan yang berikutnya, Kolose 1 ayat 23 kita baca. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik bergesernya. Bergesernya sendi kehidupan gereja. Bahagian yang kedua. Dari ayat yang kita baca, kita akan belajar kebenaran ini dengan kondisi real yang sudah terjadi pada saat ini. Ketika kondisi real dipaparkan, kita tidak punya maksud tujuan apapun untuk menghakimi gereja A, gereja B, gereja C, tetapi itu kondisi real yang kita tahu sedang terjadi dan mungkin akan
masih terjadi ke depan lebih lagi. Dan apa kata Alkitab? Jadi kita sudah memahami. Ya, saya tidak usah bacakan ayatnya, kita sudah tahu di mana 1 Petrus ayat 9 juga ayat 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, yang telah panggil keluar dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sudah sangat jelas apa sebenarnya gereja tersebut menurut Alkitab dan orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang percaya yang hidup berjemaat adalah gereja, adalah eklesia. Bukan seperti yang dikatakan oleh kamus bahasa, bahwa dia hanyalah tempat ibadahnya orang Nasrani, berarti identik dengan tempat, identik dengan acara rohani yang namanya kebaktian. Saudara, apa yang bergeser? Ini yang sangat berbahaya karena yang bergeser adalah sendi-sendi kehidupan gereja. Kebenaran yang hakiki tentang gereja yang Alkitab telah tetapkan itu yang bergeser dalam berbagai aspek kehidupan gereja. Nah, inilah yang sedang terjadi, yang akan dapat membuat orang-orang yang tidak memahami atau orang Kristen, saya tidak sebut orang percaya, orang Kristen yang tidak memahami tentang eklesia, tentang gereja. Mereka kira ketika masuk dalam sebuah kebaktian dan menikmati kebaktian itu, itulah gereja. Dan adalah sangat disayangkan bahwa umumnya baik gereja pun melakukan hal yang sama, menghimpun orang untuk kebaktian. Padahal kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan dari sejak awal orang menjadi percaya, sudah sangat jelas, ataupun sekian banyaknya orang percaya sampai menjadi himpunan orang percaya dan mereka berjemaat. Sangat jelas apa yang Alkitab katakan bagaimana kehidupan gereja Tuhan itu. Ternyata kita temukan bukan hanya sekedar kebaktian. Yang aneh, apakah ibadah itu tidak penting? Apakah gereja tidak perlu adakan ibadah? Sangat perlu. Tetapi yang aneh, kita jadi bingung. Apakah gereja benar-benar menyajikan atau menyediakan tempat untuk beribadah? Gereja kamus pun tidak kena. Jadi gereja apa itu? Kenapa saudara? Sebab ketika kita beribadah, mungkin saudara tidak menjumpai yang ada di sini, bahkan juga di gereja yang sedang dibangun. Kenapa? Kesakralan ibadah itu lenyap. Kenapa? Sebab hanya pagelaran musik, pagelaran nyanyian, menyanyi sampai histeris, kemudian itu dianggap pekerjaan roh, dan lain sebagainya. Dan kalau tidak sampai seperti itu, seolah-olah Tuhan tidak kerja. Baru kita masuk di gedungnya saja kita sudah tidak bernuansa gereja. Ketika kita masuk di gedungnya saja, kita sudah berada seolah-olah kita berada di nightclub, di diskotik. Baru ini yang paling mendasar, baru ruangan. Nah, sedangkan kalau kita bicara gereja dalam bahasa kamus apa saja, tempat ibadahnya kaum Nasrani. Oke? Tangkap dulu ini. Kita ambil dulu positifnya. Artinya terjemahan positifnya. Gereja di dalam kamus tempat ibadahnya kaum Nasrani.
Kemudian pertanyaannya, seperti inikah tempat ibadahnya kaum Nasrani? Seperti itu kah? Apakah tempat ibadahnya, kan dikatakan gereja secara kamus saja adalah tempat ibadahnya kaum Nasrani. Apakah tempat ibadahnya kaum Nasrani desain ruangannya itu sama dengan diskotik? Mari kita renungkan. Sama dengan pagelaran, pagelaran apa? Pertunjukan ya. Sama dengan konser, itu dulu. Karena kita bicara ini baru bicara yang paling dasar, terjemahan umum. Terjemahan umum, yaitu kamus bahasa. Tempat ibadahnya kaum Nasrani. Oke lah, tidak apa-apa. Kalau mereka katakan seperti itu kamus. Tetapi muncul lagi pertanyaan. Kalau kita pikir secara bahasa, ya secara hurufiah dengan pengertian lahir hurufiah, ya tidak salah juga. Tempat ibadahnya kaum Nasrani. Tetapi muncul pertanyaan, bagaimana itu tempat ibadahnya kaum Nasrani? Di mana-mana kita bisa beribadah kan? Di mana-mana kita bisa berdoa, di mana-mana kita bisa baca Alkitab, di penjara bisa, di mana di tempat-tempat di gua-gua juga bisa. Tapi karena ini bicara tentang tempat ibadahnya kaum Nasrani, apakah identik? Saya ulangi lagi, apakah identik dengan nuansa diskotik? Mungkin saudara kata, Pak Pendeta, kita belum pernah masuk diskotik. Kalau belum pernah masuk gampang, buka saja di YouTube, tidak akan ditemukan. Dan saudara akan temukan gereja juga seperti itu. Nah, inilah yang sudah bergeser. Pertanyaannya untuk menyediakan atau mempersiapkan ruangan gereja menjadi nuansa diskotik itu bukan biaya kecil. Sound system saja bisa ratusan juta. Ya. Mendesain ruangan semua gelap juga bukan murah. Lampu-lampu diskotik juga bukan murah. Tetapi pertanyaannya, kenapa gereja menghabiskan uang dan merubah itu tempat ibadah menjadi ruangan diskotik? Ini pertanyaan. Belum bicara Alkitab. Kita baru bicara arti bahasa. Karena bahasa mengatakan itu tempat ibadahnya kaum Nasrani. Oke. Maka muncul pertanyaan. Bagaimana bentuk ibadahnya kaum Nasrani? Ya, gereja Tuhan kalangan kita memprotes, mengecam bentuk-bentuk arsitektur daripada bangunan gereja tempo dulu. Kenapa? Karena kita tahu kenapa sampai dia punya atap harus begini. Ya kan? Dan di dalamnya banyak ukiran-ukiran lain sebagainya. Oke. Dan kita katakan, oh itu adalah latar belakang antara budaya yang sudah pada zaman itu yang sudah disatukan. Banyak dia punya kastel-kastel. Nah, oke. Kalau kita misalnya gereja Tuhan mengkritik itu atau menyoroti bahwa itu adalah budaya-budaya yang sebelum mengenal Kristus dengan satu tujuan tertentu untuk kepercayaan mereka, dan kemudian itu menjadi satu juga desain untuk gereja Tuhan di zaman dulu, bahkan masih ada yang sampai sekarang. Terus kenapa gereja Tuhan yang mengecam bentuk, ini baru bicara tempat ya, kemudian merubahnya menjadi ruang
Bukan ruang ibadah, ruang diskotik. Pagelaran musik, saudara kira murah. Peralatan musik, sound system saja bisa ada yang miliaran. Kenapa bisa dirubah? Kita katakan, orang-orang mengatakan ini tidak benar, ini adalah arsitektur mereka yang sebelumnya mengenal Kristus. Terus ini dari mana? Oke. Kenapa bisa ini terjadi? Selama gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para gembala, akan kami tekankan di GPS, hanya memahami dan mempersempit arti gereja sebagai dan hanya mengurus itu kebaktian, maka tidak heran kenapa ibadah yang sakral berubah menjadi konser. Mari kita renungkan. Gereja memang tempat untuk kita bisa beribadah di situ. Kalau kita bicara tentang ruangan, tentang tempat. Tetapi orang-orang percaya ini yang sudah menjadi percaya, ini mau dibawa kemana? Apakah hanya diajak ibadah? 1 jam, 2 jam, lebih parah lagi, karena itu baru bicara ruangan. Acara juga berubah menjadi apa? Menjadi sekedar yang penting sudah ibadah, selesai pulang. Nah, inilah yang jadi masalah. Apakah orang yang, karena kita tahu ya, kita tahu bahwa awalnya itu kan, orang itu kan diinjili. Kemudian dia menjadi orang percaya. Mau diapakan orang percaya ini? Apa follow up daripada orang percaya ini? Maka mereka pun memilih salah satu gereja Tuhan. Dan dia pun ada di dalamnya. Pertanyaannya, orang yang sudah terima Yesus, sudah menjadi percaya, itu tujuannya apa berada di gereja? Dan kenapa selalu dibimbing cari gereja untuk bisa? Apakah hanya tujuannya supaya bisa beribadah? Kalau tujuannya hanya sampai di situ, tidak heran dia tidak akan menikmati kehidupan kekristenannya secara benar. Kenapa? Sebab tidak bertumbuh. Kita bisa kembalikan pada diri kita. Kita hadir minggu ini. Pada minggu ini. Sebenarnya apa? Ada apa? Supaya kita beribadah. Oh, oke. Terus beribadah itu apa? Ada ayat mengatakan banyak manfaatnya. Oke. Nah, sekarang setelah kita menjadi orang percaya, kita sendiri merasakan manfaatnya itu di mana? Apa yang sudah kita peroleh? Karena ketika kita bicara juga soal ibadah, ini juga sudah bergeser. Sudah bergeser dalam banyak hal. Sendi-sendi ibadah juga sudah bergeser dalam banyak hal. Saya kasih contoh. Kira-kira tahun 80-an, 80 90-an itu banyak muncul itu persekutuan-persekutuan dan gereja-gereja dari luar negeri masuk ke Indonesia dan cukup banyak. Dan ada istilah pada saat itu, jangan agamawi. Tidak boleh agamawi. Artinya terlalu kaku. Jadi saya pernah diajak beribadah di salah satu tempat. Saya sudah lupa, di Jakarta karena saya buta dengan Jakarta.
Jadi itu adalah sebuah gereja dari Amerika yang buka pelayanan di sana dan ibadah. Saudara tahu sebelum ibadah benar-benar tidak agamawi, tapi saya jadi bingung melihat istilah tidak boleh agamawi itu sudah tidak karu-karuan. Jadi beda sekali dengan ini bicara soal ibadah. Jadi begitu saya masih di ruangan itu persis pasar ributnya. Belum ibadah nih, belum ibadah. Baca apa semua persis pasar. Artinya tidak boleh agamawi, tidak boleh terlalu kusuk, tidak boleh terlalu ini, pokoknya bebas saja. Saya jadi risih, ini bagaimana ini beribadah seperti ini. Yang biasanya kita sudah siap bersaat teduh, merenungkan, mengucap syukur, dan ya, berfellowship itu nanti. Ada saatnya berfellowship. Tapi ini rame. Tidak lama ya, sudah mulai menyanyi. Baru kemudian ibadah. Jadi inilah yang kadang-kala membingungkan umat Tuhan. Sebenarnya kita buka dulu sini. Kita baca dulu ya. Efesus pasal 4. Supaya kita bisa paham. Bukan mau agamawi, akan tetapi kita perlu memahami kenapa. Bagaimana dengan keberadaan seorang percaya di dalam kehidupannya setelah setelah dia menjadi orang percaya. Efesus 4 ayat 11. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan punya tanggung jawab terhadap setiap orang percaya itu yang seharusnya dia bagaimana. Apakah saudara kumpul-kumpul, ketemu, dan lain sebagainya? Kita baca. Ya, saya baca ayat 11, saudara ayat 12. Dan ialah, yaitu Yesus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan ini, ya. Memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar atau guru. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Lima ini. 5 jawatan untuk apa? Baca ayat 12, 2, 3. Iya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang percaya untuk pembangunan tubuh Kristus baik secara jemaat maupun secara individu diri kita sendiri. Jadi untuk kepentingan orang percaya, Tuhan menyediakan apa? Apa yang Tuhan sediakan? Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar atau guru-guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus baik secara pribadi maupun secara jemaat. Ada pelayanan rasuli, ada pelayanan kenabian, ada pelayanan pemberitaan Injil, ada pelayanan gembala, ada pelayanan pengajaran. Nah ini, betapa pentingnya saudara. Untuk apa? Untuk melengkapi orang-orang kudus. Perhatikan di sini. Bukan hanya untuk datang kebaktian.
Jadi gereja bukan hanya membuat kebaktian, membuat suatu ibadah, dan menghimpun orang banyak-banyak dari mana ke mana, atau mencari orang, bukan menginjili orang tapi mencari orang, untuk dikumpulkan dalam satu ruangan diskotik yang namanya gereja. Mungkin saya bicara lebih jelas saja. Oke. Untuk apa orang percaya ini, baik individu, baik secara berjemaat, dilengkapi seperti ini? Dikatakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus gerejanya. Sebab kalau setiap individu tidak bertumbuh, tidak dilayani oleh kelima jawatan ini, ada pengajaran, ada pengutusan, ada pelayanan kenabian, ini tidak akan pernah menjadi dewasa, tidak akan pernah menjadi atau bertumbuh, karena tidak ada pelayanan dari kelima jawatan ini, tidak ada pengajaran ini. Nah, berarti setiap orang percaya, seperti kata Rasul yang sudah kita baca tadi, keselamatan hidup yang kekal yang adalah anugerah Allah, adalah kasih karunia Allah, itu tidak menjadi sia-sia bagi orang ini. Dan orang ini juga tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ini yang perlu kita pahami. Sampai kapan ini diperlengkapi? Ayat berikutnya kita baca sama-sama. Ayat 13. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Renungkan ya ayat yang kita baca tadi itu. Jadi bukan tidak punya maksud tujuan Allah memperlengkapi orang-orang kudus ini. Yang jelas pertama dikatakan kesatuan iman. Kita ada sekian ratus orang di sini. Dan boleh dikata mereka yang sudah terima Yesus, mereka sudah dilayani terima Yesus. Cuma satu iman. Hanya iman kepada Kristus. Di dalam sebuah gereja ada banyak iman. Ini yang aneh. Kenapa? Karena masih ada tahyul di situ dipelihara. Masih ada mistik-mistik yang dipelihara. Masih ada adat istiadat yang berbau mistik dipelihara. Itukah satu iman? Makanya perlu diperlengkapi supaya mencapai kesatuan iman. Hanya ada satu, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Sebab kalau kita sudah menjadi orang percaya tapi masih ada kepercayaan lain yang kita lakukan, itu bukan kesatuan iman. Kenapa ada kesatuan iman? Harus ada kesatuan iman karena ini banyak orang kan. Kalau cuma satu, tapi ini kesatuan. Berarti setiap orang yang ada di dalamnya imannya hanya kepada Yesus Kristus, titik. Tidak ada kepercayaan lain. Berapa lama orang ini diproses untuk meninggalkan itu? Cukup lama. Makanya mereka membutuhkan pelayanan dari 5 jawatan itu. Supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa sampai di mana? Kedewasaan, kesatuan iman, dan perhatikan, baca ya 13. Kita cermati di sini ya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman,
sampai kita semua, berarti lebih dari satu. Jadi setiap pribadi ini, nah saya tanya saya di sini pelayan altar, sudah satu iman atau masih ada iman yang lain? Sudah jadi pelayan Tuhan loh. Masih ada iman yang lain? Masih ada tahyul-tahyul? Mau berapa lama dia kasih lepas itu? Nah ini saudara. Jadi baru bicara kesatuan iman. Apalagi? Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti apa? Ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah, berarti pengetahuan yang benar tentang Yesus. Berarti masih ada pengetahuan yang tidak benar tentang Yesus. Baru-baru saya tegur dengan keras. Saya marah mendapat kiriman klipan video. Saya berpikir ini orang Kristen ini kok bikin hoax ini bikin malu saja. Apa itu? Muncul perempuan menyanyi Mandarin. Di atasnya tertulis teks, putri anak dari Presiden China menyanyikan lagu rohani untuk Wuhan. Wuhan tempatnya apa itu? Corona. Baru ada komentar, Tuhan melawat China, semoga menjadi berkat. Saya langsung aduh, ini roh saya sudah benar, ini tidak benar. Tapi supaya pembuktian ketidakbenaran, saya selalu minta, pokoknya ada postingan selalu saya minta tolong Gloria periksa. Suruh periksa, cari tahu. Nah selalu dapat aslinya. Oh Pak, ini bukan anaknya Presiden China. Ini artis. Dan dia tidak menyanyi untuk Wuhan. Coba bayangkan. Pakai teks bahasa Indonesia lagi. Padahal bahasa Chinanya beda dengan bahasa Indonesia. Jadi saudara, untuk apa yang seperti ini? Dari mana ini? Ini dari kelompok kelompok yang apa itu? Yang pernah saya sampaikan. Kelompok dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Hati-hati buka YouTube, buka apa yang ada itu. Itu Yesusnya adalah perempuan, lahir di China. Tetapi kualitas videonya sangat bagus. Tetapi saya cuma nonton satu, itu saya sudah temukan, oh tidak benar. Apa itu judulnya yang saya bertepatan itu judul sangat jelas. Alkitab membuat orang tidak mengenal Allah. Oh cilaka ini. Shootingannya bagus, nyanyinya bagus. Dalam bahasa Indonesia lagi. Dan itu gereja sudah ada di negeri ini. Dan saudara jangan kira tidak ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Nah disinilah kita melihat bahwa pengenalan akan anak Allah masih banyak yang tidak benar. Tapi namanya gereja. Namanya gereja. Kalau sampai saat ini gereja, doktrin Tritunggal gereja ini sedang menjadi kemelut, sudah ini tandanya penggenapan dari ayat itu. Dari Tritunggal menjadi Dewi Tunggal, kemudian Eka Tunggal. Kenapa? Berarti belum sampai kepada pengenalan akan anak Allah. Pengenalan yang benar tentang anak Allah. Siapakah Yesus? Apakah pengenalan kita tentang Yesus sama dengan kepercayaan lain?
Terus bagaimana pengenalan pribadi kita? Nah inilah sampai setiap pribadi orang percaya, kita semua juga sampai kepada pengenalan yang benar tentang Kristus. Melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Jadi ada kalimat yang sederhana berkata, setiap orang percaya harus mengalami Kristus di dalam hidupnya. Nah ini, kalau saya istilahkan pengalaman iman saudara bersama dengan Kristus. Sejak saudara menjadi orang percaya, apa pengalaman iman saudara tentang Yesus? Nah inilah yang membuat orang bahkan bisa menjadi bertumbuh tahap dengan tahap menjadi dewasa. Tidak ada pertumbuhan instan, tidak ada. Memang dia akan makan waktu. Nah seiring dengan pertumbuhan inilah pula, disitulah juga kedewasaan kita sampai di mana. Menjadi orang percaya. Ketika kita sudah menjadi orang percaya dan kemudian menjalani hidup kita di dunia dengan segala macam bentuk realita yang kita hadapi dalam berbagai peristiwanya, disitulah kita juga mulai belajar hidup dengan iman, dengan mengantisipasi segala sesuatu sesuai iman percaya kita. Dari mana? Sederhana. Iman datang dari mendengar firman. Olehnya mengapa setiap orang yang baru dilahirkan kembali atau orang menjadi orang percaya yang baru sebagai bayi yang masih kanak-kanak selalu dianjurkan, ya. Jadi bukan cuma ibadah dia dengar khotbah juga dia bingung, ya. Dia selalu diajar dulu apa? Baca firman. Apalagi diajar? Berdoa. Biasanya diawali dengan ini dulu. Supaya mereka mulai ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Roh mereka yang sudah menerima Kristus dan diberikan roh yang baru, dituntun untuk bisa mulai berkomunikasi dengan Tuhan, mulai akrab dengan Tuhan, mulai bergaul dengan Tuhan. Rohnya itu, di dalamnya ada iman. Dan baca firman. Untuk apa baca firman? Karena baca juga bagian dari mendengar yang tidak pakai telinga. Supaya kita tahu isi Alkitab itu, dan kita, walaupun mungkin sebagian ada juga yang melatih untuk menghafal, supaya kita tahu isi Alkitab dan tahu kalimat ayat-ayat, ada yang isinya perintah, ada yang isinya nasihat, ada yang isinya juga penghiburan. Nah, semua itu menjadi kebutuhan bagi rohani kita. Makanan bagi rohani kita. Nah, sesudah itu kita lihat, maka apalagi yang diitukan kepada mereka? Mereka diajar. Ajar firman Allah. Kenapa? Sebab waktu dia baca, banyak yang dia tidak tahu. Maka mereka ajarkan. Mari kita buka Matius 20, Matius pasal terakhir. Matius. Apa dikatakan di situ? Loncat.
sorry, loncat ya. Matius pasal yang terakhir dan ayat yang terakhir. Baca pasal 28 ayat 19-20. Oke? Ya. 2-3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini ya sampai sini dulu ya. Berarti ini penginjilan yang sampai tuntas. Sampai dia terima Yesus, kemudian juga dia dibaptiskan. Berarti sudah lahirlah satu jiwa baru. Sudah lahir, mengalami kelahiran baru. Sudah jadi orang percaya, sudah jadi anak Tuhan. Mau dia apakan ini? Hanya disuruh kebaktian? Tidak. Tetapi itu ayat berikutnya. 20. Dua, tiga. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajar mereka melakukan. Bagaimana mereka mau melakukan? Kalau mereka belum tahu apa yang mau dilakukan, makanya diajar firman. Minggu lalu kita sudah baca Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana kehidupan jemaat pada saat gereja mula-mula itu lahir. Nah, dengan demikian mereka diajar firman. Nah, inilah yang namanya pemuridan. Jadi adalah aneh ya kalau sebuah gereja Tuhan itu tidak mengajarkan. Nanti kita akan tahu apa yang akan diajarkan. Mengajarkan firman. Sama, ketika Alkitab kita belum baca, kita tidak tahu apa isinya. Ketika kita baca, kita dapat juga di situ rema. Rema apa? Ayat-ayat yang langsung menancap di roh kita. Nah, itu adalah bagaimana Tuhan memimpin kita. Tapi ada juga yang kita tidak mengerti. Makanya perlu diajar. Diajar ini bukan cuma diajar, ya. Ajarlah mereka melakukan. Ya. Jadi saudara yang sudah selesai sampai modul 5, jejer-jejer itu sertifikat di bufet, di lemari, di ruangan tamu. Dibingkai lagi pakai kaca. Semua yang sudah diajarkan itu dilakukan. Terus dari mana kita bisa tahu bahwa jemaat itu, orang percaya itu melakukan firman? Nah, itulah yang bisa ditemukan di Komsel. Nah, ini. Apa yang didapat di Komsel? Apa yang didapat oleh jemaat di Komsel? Apa yang diketahui oleh gereja tentang Komsel? Kita tahu bahwa di gereja mula-mula mereka mengadakan persekutuan di rumah-rumah secara bergiliran. Karena masih sekitar berapa orang. Nah, saudara, di Komsel kita sharing. Apa yang diseringkan? Khotbah hari Minggu. Dan sharing itu bukan sharing interpretasi, bukan. Bukan juga sharing observasi, bukan. Sharing aplikasi. Dengan kata lain, misalnya bicara topik hari Minggu ada khotbah tentang kejujuran. Maka setiap
orang percaya di Komsel ini akan bersaksi pengalaman hidupnya, entah itu tentang kejujuran, entah itu pengalaman dia tidak lakukan atau pengalaman yang dia sudah lakukan. Dari situlah terpantau bahwa si A, si B, si C melakukan firman atau tidak. Sehingga bimbingan untuk dituntun terus bertumbuh dapat mereka peroleh. Kenapa? Misalnya saya tentang topik kejujuran, saya bersaksi dan pengalaman saya tentang kejujuran. Oh, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Kemudian si B bersaksi tentang kejujuran dan dia temukan dia punya diri tidak jujur. Misalnya, maka apa yang dibagikan bagi yang telah berhasil melakukan dan yang belum melakukan itu melengkapi, menjadi berkat bagi yang lain, sehingga terjadilah semua bertumbuh bersama. Makanya Komsel dulu namanya KTB, pemuridan juga sering disingkat KTB. Apa itu KTB? Kelompok tumbuh bersama. Jadi bukan cuma khotbah hari Minggu mereka bertumbuh, tetapi di dalam pemuridan mereka belajar firman, di dalam Komsel mereka menyaksikan firman yang diajarkan itu sudah mereka lakukan atau belum. Nah, kalau belum, jangan bertahan untuk terus tidak atau terus belum. Dari teman-teman yang sudah berhasil itu akan menjadi berkat bagi yang lain. Oh, ternyata dia bisa. Masa dia bisa, saya tidak? Nah, itu akan menjadi membentuk pribadi itu. Jadi bayangkan saudara, kalau gereja itu hanya ibadah, habis ibadah juga pemberitaan hari Minggu, tidak ada yang diajarkan kepada kita. Nah, disinilah kita perlu memahami kenapa ini berubah. Nah, kita kembali ke Efesus tadi. Kita kembali ke Efesus. Efesus pasal 4. Nah, tadi ayat 13 sudah kan? Efesus pasal 4 Brur. Matius selama selesai. Ya. Nah, sekarang ayat 14. Tadi 13 kan? Sekarang 14. Kita baca sama-sama. Ini tujuannya. Ini goalnya. Ini pencapaiannya. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara bisa renungkan kata-kata dalam kalimat ini, sangat banyak hal yang bisa kita peroleh. Secara fisik, setiap orang dimulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa. Dan setiap pertumbuhan baik fisik disertai juga dengan pertumbuhan psikisnya. Sehingga seimbang mentalnya. Tetapi apabila gereja tidak memberikan atau tidak membuat orang percaya ini untuk bertumbuh, apa isinya ini? Apa isinya itu gereja? Kalau kita hanya datang badiskotik, apa isinya? Kita hanya datang untuk memuaskan daging, menyanyi yang kayak histeris, tidak karu-karuan. Apa yang kita bertumbuh? Kita memenangkan jiwa, bukan menghimpun orang untuk beracara rohani walaupun namanya kebaktian. Bukan.
tetapi membuat setiap orang percaya itu yang sudah berjemaat ini bertumbuh di dalam iman. Mereka bukan lagi kanak-kanak. Kenapa? Sebab mereka orang-orang percaya ini akan menjadi tiang-tiang penopang di dalam rumah Allah. Dipakai oleh Tuhan masing-masing dengan karunia-Nya. Saya kadang-kala jadi lemas ya, lihat dan tidak sama sekali tidak tertarik dengan aduh kenapa nih gereja. Aduh puji Tuhan ya. Puji Tuhan sudah megah, sudah mewah dan lain sebagainya. Tapi kok cuma ibadah? Dan ini tidak ada kompromi bahwa itu hanya untuk gereja-gereja di kota. Tidak, semua gereja Tuhan di pelosok manapun benar-benar harus jadi eklesia. Bukan lagi kanak-kanak. Berarti Tuhan memahami juga bahwa ini masih kanak-kanak. Tapi tidak bisa terus kanak-kanak. Paulus pernah menegur orang Ibrani baru dipandang dari waktu lamanya, dipandang dari segi waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Tetapi aku tidak berikan kamu makanan keras, aku berikan susu kepadamu. Sebab kamu belum mampu. Saya ingin mengetuk hati saudara-saudara yang hanya aktif setiap hari Minggu. Puji Tuhan saudara-saudara datang beribadah. Tetapi tidak cukup untuk saudara. Tidak bisa saudara. Kalau saudara adalah remaja, gabunglah di remaja, komunitas remaja, kaum muda, ada komunitasnya di kalangan kaum muda. Dewasa muda, ada komunitasnya. Kaum wanita, ibu-ibu, ada komunitasnya. Kaum bapak, ada komunitasnya. Hari Minggu ketemu bersama. Namanya ibadah raya. Jadi setiap saudara setelah menjadi orang percaya, tidak cukup untuk kita hanya sekedar ibadah hari Minggu. Tidak mau dipusingkan, tidak mau direpotkan dengan ikut muridan, belajar firman, apalagi namanya mau melayani. Aduh, jangan. Saya sibuk. Benar, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak sibuk kecuali dia pengangguran. Tetapi ini tujuannya saudara menjadi orang percaya itu supaya jadi eklesia. Supaya jadi dewasa, jadi kuat, tidak diombang-ambingkan oleh angin. Rupa-rupa angin pengajaran, kata rupa-rupa berarti bukan cuma satu dan memang benar sekarang ini. Angin pengajarannya rupa-rupa. Ini sangat sulit membahas ini kalau kita hanya kita tidak pernah terlibat untuk mengurus rohani kita dalam kebutuhan dasar ini. Sulit. Karena kita belum pernah tahu yang benar, belum pernah baca firman, belum pernah belajar firman. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah angin pengajaran? Dari mana kita tahu? Sedang Alkitab kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah belajar firman, sudah diajarkan firman, kita sudah tahu kebenaran, barulah kita bisa tahu, oh itu tidak benar itu. Itu tidak benar. Saudara ketemu dengan sekte-sekte yang lain atau bidat-bidat yang lain dengan sangat mudah. Karena mereka sangat mudah terbawa. Karena mereka sangat ulet. Nah, mari kita baca. Rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kelicikan mereka yang menyesatkan.
Jadi saudara, jangan saudara anggap kelicikan ini sesuatu yang licik itu sulit diketahui karena dia tampil dengan kita tidak akan pernah bisa tahu menyesatkan apa tidak. Karena kelicikan itu terselubung. Dan bukan hanya kita melihat sesuatu keanehan-keanehan dari mereka, bukan. Sesuatu pelayanan hospitality mereka juga bisa mereka pergunakan sebagai kelicikan. Aduh, bagus sekali ya. Dorang baik sekali. Dorang jemput kita ya. Dorang ini, mereka ini. Semua bentuk kebaikan akan disalurkan di situ demi mencapai saudara, demi menangkap saudara. Kenapa dan siapa yang mudah ditangkap? Mereka yang belum dewasa. Mari kita pahami supaya kita bisa siap dalam segala sesuatu. Ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari sini juga menunjukkan pelayanan gereja adalah membawa orang kepada Kristus. Bukan membawa orang kepada dirinya, bukan membawa orang kepada gerejanya, bukan membawa orang kepada organisasinya, tapi membawa orang kepada Kristus, memenangkan jiwa untuk Kristus. Karena Kristus adalah kepala gereja. Tetapi sendi-sendi ini juga bergeser. Kenapa? Sebab bukan menghimpun jiwa-jiwa untuk Kristus. Sebab kalau menghimpun jiwa-jiwa untuk Kristus, berarti ia memberitakan Injil. Ia mencari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi jika jika mereka tidak melakukan itu, bukan menghimpun kepada Kristus, tapi menghimpun kepada diri mereka. Sasarannya juga biar orang-orang percaya juga dia jemput. Nah, ini menghimpun orang kepada gerejanya. Menghimpun orang kepada kerajaannya. Padahal gereja itu juga mengakui Kristus adalah kepala. Tapi di dalam operasionalnya Kristus bukan kepala. Oke, sekarang apa? Apa yang kita pelajari? Apa yang harus kita diajarkan di sini supaya kita mulai dari dasarnya? Ibrani pasal 6. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 1. Kita mulai dari situ dulu. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar-dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat 2, itu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Ini daftar materi yang perlu kita miliki sebelum beranjak kepada perkembangannya yang penuh. Jadi Tuhan melengkapi akan umatnya dalam pertumbuhan dengan kelima jawatan itu supaya bisa bertumbuh. Dengan meletakkan dasar-dasar itu. Tuhan merindukan supaya mereka
lanjut kepada perkembangannya yang penuh. Tapi bagaimana bisa perkembangan yang penuh dilanjut kalau dasarnya belum? Padahal dikatakan marilah kita tinggalkan itu sebab sudah punya dasar. Tapi kalau gereja tidak meletakkan dasar, gereja tidak mengajarkan dasar, apa itu dasar? Doktrin dasar kehidupan Kristen secara Alkitabiah. Kita ulangi ayat 1. Ya. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Apa itu? Dari ajaran Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Apa itu? Dikatakan jangan lagi meletakkan dasar. Apa itu? Pertobatan. Keperiman, kepercayaan kepada Allah. Lanjut. Ajaran tentang baptisan. Apalagi penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Lah ini saja belum dipahami sebagai orang percaya, apalagi perkembangan berikutnya. Atau dengan kata lain, doktrin dasar itu harus dimiliki oleh orang percaya ini. Harus dimiliki. Barulah perkembangan yang penuh. Tapi kalau dasar saja tidak, bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu itu dasar? Ya memang harus belajar. Apa itu pertobatan? Apa itu lahir baru? Apa itu baptisan? Karena tadi dikatakan ada pelbagai baptisan. Ya, berarti dari dulu so ada aneh-aneh itu. Ya kan? Ya supaya kita tahu seharusnya bagaimana. Nah inilah tugas gereja. Saudara bayangkan kalau gereja itu hanya ibadah. Jadi ini sama dengan seminggu sekali kita temu kangen. Walaupun sekarang so tidak ada lagi temu kangen. Kenapa? Bisa baku lihat langsung di video call. Begitu sampai di kebaktian hari Minggu, dia punya nyanyian juga, kita bertemu lagi. Sudah lama tidak dinyanyikan ya. Iya, mungkin satu waktu perlu lagi dinyanyikan itu sebagai tidak saudara, ya. Jadi bukan gereja mau merepotkan saudara dengan kegiatan-kegiatan, tetapi gereja menyediakan itu karena tugas tanggung jawabnya supaya ada sarana, ada tempat yang disediakan untuk kita bisa bertumbuh dengan pengajaran firman dan ada bertumbuh bersama. Sehingga setiap orang percaya akan menjadi eklesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dan kita nyanyikan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa
Mari kita siapkan hati kita, segala keberanian kita. Saya akan menuntun saudara mempersiapkan diri dan saya akan bacakan firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika saudara telah siap, mari angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Naikkan syukur kehadiran-Nya. Naikkan syukur, pujian, penghormatan, keagungan hanya kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih untuk keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Roh Kudus yang Kau telah menuntun kami sampai saat ini untuk tetap di dalam iman. Engkau tilik kami semua dan kami pengucap syukur. Engkau sudah melawat kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjamah setiap jemaat-Mu, menguatkan, menghiburkan, meneguhkan. Terima kasih Bapak, dan menyembuhkan yang sakit. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dengan kemurahan dan pengasihan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan terus Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, membawa kami boleh melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bertumbuh sampai kepada kedewasaan yang penuh. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu, apapun yang sudah mereka lakukan, buat mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka Tuhan. Dan memberkati akan kehidupan rohani mereka untuk terus dengan tekun dan setia mengiring Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden mewakili dan seluruh aparat pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan dusun-dusun, seluruh aparat berikan hikmat akal budi dan roh takut akan Allah. Supaya mereka dapat melaksanakan tugas seturut kehendak-Mu. Berkati akan bagian keamanan Tuhan. TNI dan Polri yang sudah mendedikasikan hidup mereka
untuk menjaga negeri kami. Tuhan memberkati mereka dan keluarganya. Berkati para dokter dan juga para medis yang sampai saat ini juga masih tetap bertugas untuk sisa-sisa Tuhan pandemi yang masih ada. Tuhan tolong supaya semuanya lenyap dan semua bersih dalam kemurahan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.